Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 6 awaliyah. Ini kita belajar sesuai dengan kurikulum kita yaitu pelajaran tafsir. Untuk sebelum kita belajar menggunakan slide, ini pelajaran kita menggunakan daring, kita menggunakan PowerPoint, kita pakai slide. Sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, kepada pejuang-pejuang kita semua. Biridhoillah ta'ala wa ala syafaati rasul bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anakku semua, mari kita lanjutkan untuk pelajaran yang pertama, yaitu tafsir surah Yasin. Ini yang kita ajarkan adalah tafsir surah Yasin, karangan atau percetakannya dari beliau Mbah Bisri Mustafa Rembang. Ini beliau adalah ulama terkenal, menurunkan putra-putranya juga menjadi putra yang terkenal. Ya, pertama kali langsung saja tentang asbabun nuzul surah Yasin. Ini adik-adik semua perlu diketahui, semua Quran itu kan menjadi wahyu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Turun ini ada sebab dan musababnya. Turun mboten langsung, ini ada asbabun nuzulnya. Yaitu asbabun nuzul atau alur ceritanya surah Yasin temurun. Yang pertama yaitu sebab orang-orang kafir Mekah zaman dahulu sama menyebarkan isu bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan utusan. Bahwasanya Muhammad itu bukan nabi dan bukan rasul. Bahkan Nabi Muhammad itu salah satunya anak yatim yang diasuh oleh pamannya, yaitu oleh pamannya Abi Thalib. Selamanya tidak pernah sekolah. Ini anggap isunya orang-orang kafir. Bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan nabi dan bukan rasul. Tapi Nabi Muhammad itu hanya orang yang diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Selamanya tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, buta huruf, tidak bisa menulis dan membaca. Makanya ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Itu menghitapkan kepada Kanjeng Nabi. Terus langsung surat Yasin temurun. Jadi ayat ini kecuali untuk menolak isunya orang kafir, juga sebagai memotivasi atau memberi semangat kepada Nabi Muhammad SAW, seolah-olah Allah dawuh kepada beliau. Ini seolah-olah dawuh kepada beliau, yaitu menggunakan surat Yasin. Walaupun orang kafir tidak percaya kepada diutusnya kamu, ini dawuhnya Allah kepada Nabi Muhammad. Walaupun orang kafir tidak percaya kepada diutusnya kamu juga susah. Kamu jangan susah. Aku yang bersaksi atas kamu itu benar-benar utusanku. Ini sebagai penyemangat kepada Nabi. Sebagai pengarem-arem kepada Nabi, cara bahasa Jawanya. Sebagai penyemangat kepada Nabi, Allah yang dawuh, kamu jangan susah. Aku yang bersaksi bahwasanya kamu itu benar-benar utusanku. Ini langsung Allah yang bersaksi bahwasanya benar-benar Rasulullah itu sebagai utusannya. Ya, kita lanjut. Ini kita mulai belajar menggunakan surat Yasin ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Yasin Gusti Allah Ta'ala piyambak ingkang ngartos kekarepane saking surah Yasin. Wal Qur'anil Hakim, demi kitab Al-Qur'an kang netepake hukum. Al-Qur'an ini sebagai hukum. Innaka laminal mursalin, innaka setuhune sira Muhammad laminal mursalin setengah sangking utusane pangeran.
ala siratim mustaqim kang tansah netepi ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Tanzilal azizir rahim iku Quran diturunake saking Gusti Allah Ta'ala kang mulya tur menang tur welas asih. Bahwasanya ini penjelasan dari tafsir surah Yasin. Penjelasan yang pertama, surat Yasin, ayat Yasin, ini para ulama berbeda pendapat tentang Yasin. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang lafaz Yasin. Yasin artinya ya, ada yang berpendapat ya insan. Artinya wahai manusia, dan yang dikehendaki manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat Yasin adalah maknanya ya insan, wahai manusia. Ada ulama yang berpendapat Yasin berpendapat ya Sayyidal Mursalin. Ini ya Sayyidal Mursalin. Ada ulama yang berpendapat Yasin adalah ya Sayyidal Mursalin. Adik-adik ini perlu tahu, ini berbeda ulama, sebab perbedaannya ulama adalah sebagai rahmah. Perbedaan ulama adalah sebagai rahmah. Nah, tapi sekarang ini berbeda pendapat malah ndadekno gak akur. Nah, malah nih adik-adik atut aja kepada ulama-ulama terdahulu kita. Pokoknya anut ngoten mawon. Ada yang berpendapat salah satu nama Al-Qur'an. Yasin ada yang berpendapat bahwasanya Yasin adalah salah satu dari nama Al-Qur'an. Al-Qur'an Al-Furqan, Al-Bayan, ya, Al-Huda, ini nama-nama Al-Qur'an. Tapi terus ada salah satunya ya Yasin. Ada juga Yasin berpendapat Yasin adalah salah satu nama ayat. Bukan nama Al-Quran, tapi ada yang berpendapat Yasin nama ayat. Yang benar gimana? Wallahu a'lam bishwabihi. Allah yang lebih tahu tentang makna yang terkandung dari surah Yasin. Ini adik-adik perlu paham. Syukur-syukur adik-adik besok terus hafal tentang Yasin, dibaca tiap malam hari Jum'ah, diaturkan kepada orang-orang tuanya yang sudah terdahulu. Ini berkah dan manfaatnya sangat besar. Berkahnya apa, Pak? Yang penting anut ulama-ulama kita yang terdahulu. Amalnya kayak gitu ya kita langsung anut, gak usah neko-neko. Ya, lanjut. Selanjutnya, ini ayat yang 3 sama yang keempat. Inna kalaminal mursalina la siratim mustaqim. Penjelasannya, wahai Muhammad, kamu itu salah satu dari utusan Allah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu salah satu dari utusan Allah. Adik-adik perlu ketahui bahwasanya Nabi yang wajib dihafali dari yang diketahui itu kan ada 25. Adik-adik wajib hafal itu. Itu wajib hafal. Nah, tapi jumlahnya Nabi itu ada 24.000, jumlahnya Rasul ada 313. Ini adik-adik perlu diketahui. Banyak sekali, mulai Nabi Adam yang terakhir sampai Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang terakhir yakin bahwasanya innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, kamu itu salah satu dari utusan Allah, dan orang kafir itu agamanya batil. Orang-orang kafir itu agamanya batil. Dan orang kafir beribadah itu tidak diterima oleh Allah. Makanya adik-adik ini harus pintar. Makanya yang pertama kali adik-adik harus tahu hak-haknya Allah dan hak-haknya Rasul. Sifat wajib ada 20, sifat mukhal ada 20. Itu adik-adik harus hafal. Berikutnya Tanzilal Azizir Rahim. Ya Muhammad, bacalah Quran yang saya turunkan, dan supaya orang-orang yang tidak percaya dengar dan insaf. Tanzilal Azizir Rahim. Lane awal tadi saya sebut bahwasanya ayat ini temurun asbabun nuzulnya yaitu orang-orang kafir membuat isu bahwasanya Nabi itu hanya bukan Nabi dan bukan Rasul, hanya orang yatim yang diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Lane untuk